Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau aku tidak melihat dengan mata kepalaku sendiri dan tidak mencucukkan jari-jariku pada bekas paku di tangannya dan tidak mencucukkan tanganku ke dalam lambung Yesus yang ditombak di kayu salib, sekali-kali aku tidak percaya. Itu pernyataan Thomas yang kita dengar di dalam Injil tadi. Saudara-saudari, Thomas yang sedikit minor di dalam cerita Injil hari ini, ya, di dalam keminorannya atau di dalam kelemahannya atau di balik ketidakpercayaannya, memberikan 3 pesan penting bagi kita menurut permenungan saya pribadi. Yang pertama, Thomas mengajari kepada kita sekalian bahwa sebagai orang yang dewasa, sebagai orang yang berkepribadian, maka orang harus punya prinsip di dalam hidup. Amin. Thomas punya prinsip. Kalau saya tidak melihat sendiri, saya tidak akan percaya. Karena dia punya prinsip, dia bersikap kritis, tidak mudah terbawa oleh informasi yang belum tentu benar. Jangan-jangan itu hanya gosip, jangan-jangan itu hanya hoax, jangan-jangan itu hanya cerita halusinasi, mimpi di siang hari bolong. Nah, Thomas mengatakan kepada kita untuk bersikap kritis. Boleh 1001 orang terbawa oleh cerita yang tidak benar, tapi biarlah ada 1 orang yang belum tentu percaya dan tidak begitu saja terbawa oleh informasi yang belum benar, dan biarlah yang 1 itu adalah kita. Amin. Ya. Sekarang ini banyak orang yang mudah sekali terprovokasi karena cerita desas-desus, karena hoax, karena hate speech, ujaran kebencian. Ada orang yang bersahabat baik, bertetangga baik, tetapi karena termakan oleh cerita yang tidak baik, cerita yang tidak benar, akhirnya suasana menjadi tidak lagi damai. Orang mulai saling benci satu sama lain, hanya karena cerita yang katanya dan katanya, dan ternyata yang namanya katanya itu banyak kali tidak benar. Thomas di balik ketidakpercayaannya mengajari kita sebuah nilai. Jadilah manusia yang punya prinsip dan bersikap kritis. Hal yang kedua, kelemahan Thomas yang tidak percaya itu, meskipun semua murid mengatakan Yesus sudah bangkit, dia bahkan datang menampakkan diri, Thomas tetap tidak percaya. Tapi ketidakpercayaannya menghadirkan kasih dan kerahiman Tuhan yang luar biasa. Di dalam cerita tadi dikatakan 8 hari kemudian Yesus datang lagi untuk kali keduanya menemui para murid. Kali pertama Thomas tidak ada, maka dia tidak percaya. Kali kedua ini Thomas ada. Dan menarik sekali saudara-saudari, Yesus tidak menyapa Petrus, Yesus tidak menyapa Yohanes, murid yang disebut paling dikasihi oleh Yesus. Yesus tidak menyapa Matius,
Filipus, Nathanael, bukan. Yang disapa siapa? Thomas. Thomas menjadi istimewa. Thomas, sini engkau, kau yang keras kepala, kau yang tidak percaya, sini, masukkanlah jari-jarimu ke dalam bekas paku di tanganku. Masukkanlah juga tanganmu seperti yang kau bilang ke dalam lambung bekas tikaman serdadu Romawi. Tapi Thomas bilang apa? Dia tidak bilang iyo saya mau buktikan. Tidak. Thomas hanya bilang apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas sungguh merasa bahwa luar biasa Tuhan, dia pantas untuk memarahi saya. Thomas mungkin sudah membayangkan dia akan dimarah-marahi oleh Yesus. Iblis kau, terkutuklah kau, kenapa kau tidak percaya? Tapi ternyata tidak. Tuhan justru dengan sapaan lembut memanggil Thomas untuk datang mendekat dan melakukan apa yang sudah dia katakan. Tapi Thomas hanya mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Inilah tanda sesalnya, inilah ungkapan tobatnya ketika berhadapan dengan Tuhan yang menunjukkan kasih dan kerahimannya bagi orang yang berdosa. Maka saudara-saudari, setiap kali kita merasa diri sebagai pendosa, setiap kali kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita, mari kita datang menemui Yesus dan berujar seperti halnya Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Dalam salah satu penampakan Yesus kepada Santa Faustina, disebut sebagai Santa atau Rasul Kerahiman Ilahi, Tuhan Yesus katakan, undanglah para pendosa datang kepadaku untuk menikmati lautan cinta dan samudera kasih ilahiku. Jadi saudara-saudari, pengalaman Thomas, pengalaman akan kasih dan kerahiman Tuhan adalah sebuah undangan bagi kita semua. Ketika kita sadar bahwa kita berdosa, janganlah kita menjauh dari Tuhan, tapi justru harus semakin dekat kepada Tuhan. Inilah yang kita rayakan hari ini, Minggu Kerahiman Ilahi, di mana kita diundang untuk sadar bahwa kita meskipun punya dosa, kita punya kelemahan, kita tetap berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Allah adalah kasih, dan karena kasihnya Ia Maha Rahim. Dan hal yang ketiga yang juga Thomas tunjukkan kepada kita sekalian, sebuah pesan penting. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari komunitas umat beriman. Mengapa Thomas tidak percaya bahwa Yesus bangkit? Karena dia jalan sendiri. Ketika dia tidak ada di dalam kumpulan para murid, jadi dia tidak percaya. Tetapi ketika dia kembali kepada komunitas, dia berkumpul bersama teman-teman seiman, di sana Yesus hadir. Yesus menyapa dia. Yesus mencurahkan kasih dan kerahiman Allah, dan Yesus memulihkan imannya. Iman Thomas dipulihkan oleh keberadaannya bersama dengan saudara-saudari seiman. Disitulah makna Yesus bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Maka saudara-saudari, pesan yang ketiga yang Thomas ajarkan kepada kita pada Minggu Kerahiman ini,
jangan pernah kita menjauhkan diri dari komunitas gereja. Ya. Dan komunitas kita itu apa? Itulah rukun kita, itulah stasi kita, itulah wilayah kita, itulah paroki kita, itulah keuskupan kita, itulah Katolik kita seluruh dunia. Jangan pernah kita jalan sendiri. Maka bertekunlah di dalam kebersamaan seperti yang ditunjukkan oleh para jemaat perdana yang dikisahkan di dalam bacaan yang pertama tadi ya. Dikatakan mereka berkumpul setiap hari, mereka berdoa, mereka mendengarkan sabda Tuhan, mereka belajar pelajaran iman dari para rasul, dan hal yang ditekankan tadi adalah bahwa mereka saling berbagi. Itulah indahnya kebersamaan. Tidak ada orang yang menjadi kaya sendiri, tidak ada juga orang yang menjadi miskin dan melarat sendiri. Yang memiliki lebih tidak berkelimpahan, yang berkekurangan tidak juga menjadi melarat. Karena ada kebersamaan, ada saling berbagi. Saudara-saudari, mudah-mudahan ketiga hal ini sungguh kita hayati dan kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi manusia yang punya prinsip dan bersikap kritis. Nomor 2, menjadi manusia yang selalu dekat dengan Tuhan, mengalami kasih dan kerahiman Tuhan. Dan nomor 3, bahwa kita juga selalu mau berada di dalam komunitas umat seiman, agar iman kita terus bertumbuh dan berkembang serta berbuah. Tuhan memberkati kita. Amin.